Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Mengutip dari Nusantara Institute. Dengan judul Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, Guru para Ulama Makkah dari Nusantara. Di bawah ini adalah halaman 389 dari manuskrip kitab berjudul Raudah Al-Wildan fi Sabat Ibn Jindan. Karangan ulama besar Betawi abad ke-20 Masehi. Yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wafat 1961. Kitab Raudah Al-Wildan sendiri merupakan sahabat kumpulan sanad atau genealogi intelektual dari Habib Salim bin Jindan. Termasuk di dalamnya ratusan biografi dari guru-guru beliau. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan terdiri dari 4 juz serta ditulis dalam tempo masa antara tahun 1927 hingga 1940 Masehi. Dr. Ahmad B. Muhammad Al-Dubian telah menelaah kitab Raudah Al-Wildan karangan Habib Salim B. Jindan dan menjadikannya sebagai sumber utama untuk penulisan kitab Al-Syaikh Al-Muhadits Al-Sayyid Salim B. Ahmad B. Jindan, yang berisi biografi intelektual Habib Salim B. Jindan. Karya Al-Dubian tersebut diterbitkan di London oleh The London Central Mosque Trust and the Islamic Cultural Center tanpa tahun. Saya mendapatkan kitab ini sebagai hadiah berharga dari Habib Jindan bin Novel B. Salim B. Jindan, pengasuh pesantren Al-Fahriyah Tangerang Banten yang juga cucu dari Habib Salim B. Jindan. Ketika sowan ke hadapan beliau pada bulan Oktober 2018 lalu. Para ulama yang menjadi guru Habib Salim B. Jindan sebagaimana termaktub biografinya dalam kitab ini berasal dari berbagai negara. Mulai dari Maroko, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Suriah, India, hingga Nusantara. Baik ulama Nusantara yang berada di tanah air mereka atau yang bermukim di Makkah. Di antara ulama Nusantara yang disebutkan biografinya sebagai guru Habib Salim B. Jindan sebagaimana terdapat dalam kitab ini adalah Syaikh Mahfuz Termas, Syaikh Halil Bangkalan, Syaikh Muhtar Bogor, Syaikh Bakir Jogja, Syaikh Ahyad Bogor, Syaikh Abdul Qadir Mandailing, Guru Mansur Betawi, Guru Marzuki Betawi, Kiai Haji Hashim Asyari Jombang, Kiai Haji Fakih Abdul Jabbar Mas Kumambang Gresik, dan lain-lain. Nama terakhir yaitu Kiai Haji Fakih B. Abdul Jabbar Mas Kumambang. Biografi dan jaringan intelektualnya termaktub pada halaman 389 juz 2 dari kitab Raudah Al-Wildan ini. Tertulis di sana. Di antara guru-guru saya yang memberi saya ijazah, kredensi intelektual adalah seorang yang alim, yang ahli syariat, yang memiliki keutamaan, yang ilmunya bercabang, yang sempurna, seorang fakih, musnid, sahabat, mursid, Syaikh Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang Sedayu Jawa. Habib Salim bin Jindan kemudian menuliskan tahun kelahiran gurunya itu, desa kelahirannya, sekaligus guru-guru masa kecil dan remajanya. Beliau mencatat, dilahirkan di desa Mas Kumambang, wilayah Sedayu Gresik, di Jawa Timur tahun 1282 Hijriah atau 1866 Masehi, dan tumbuh di sana. Beliau belajar kepada ayahnya, membaca Al-Quran dengan qiraat Nafi, dan selainnya. Juga belajar fikih kepadanya dan membaca kitab Al-Minhaj. Minhaj Al-Talibin karya Al-Nawawi. Beliau lalu belajar ilmu Nahu dan bahasa Arab dari Al-Alamah Al-Mukri Kiai Haji Holil Bangkalan. Selanjutnya, Habib Salim B. Jindan menerangkan, jika setelah masa nyantri dari Kiai Haji Holil Bangkalan, Fakih Mas Kumambang lalu pergi haji dan bermukim di Makkah selama beberapa tahun lamanya. Habib Salim B. Jindan juga menyebutkan beberapa nama guru dari KH Fakih Mas Kumambang ketika di Makkah. Beliau menulis, pada tahun 1298 Hijriah, 1880 Masehi, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang pergi haji dan bermukim di Makkah untuk talabul ilmi. Beliau belajar kepada Sayyid Abu Bakar B. Muhammad Syatha, Sayyid Umar B. Muhammad Syatha dan anaknya Ahmad. Beliau juga menangi beberapa murid Sayyid Ahmad B. Zaini Dahlan dan belajar dari mereka. Beliau belajar fikih dan nahu kepada Syaikh Muhammad B. Sulaiman Al-Maki murid dari Muhammad, Abid Al-Sindi dan Abdullah B. Hasan Al-Dimyati.
Beliau mengaji Syahih Tirmidzi di beberapa majelis. Seperti Majelis Syekh Sa'idi B. Muhammad Babashil yang saat itu menjabat sebagai mufti mazhab Syafi'i. Beliau juga mengaji Syahih Bukhari dari Said Husain B. Muhammad Al-Habsyi Al-Alawi. Beliau mengambil riwayat dari Abid B. Husain B. Ibrahim Al-Maliki, Jamal B. Al-Amir Al-Maliki, Sa'idi B. Muhammad Al-Yamani, Mahfuz B. Abdullah Al-Tarmasi, dan Abdul Hayy B. Abdul Kabir Al-Katani. Selain belajar kepada ulama besar Makkah, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang juga mengambil kredensi intelektual atau ijazah dan sanad keilmuan dari ulama-ulama besar dunia Islam yang datang ke Makkah untuk berhaji. Seperti Syekh Syuaib B. Ali Al-Rabathi, Syekh Muhammad Ja'far Al-Katani, Syekh Abdullah Syudfan Al-Hanbali Al-Dimashqi, Syekh Abdul Aziz B. Ahmad Al-Banati Al-Fasi, dan lain sebagainya. Informasi berharga lainnya yang dikemukakan oleh Habib Salim B. Jindan dalam Raudah Al-Wildan adalah keberadaan kitab sabat dan sanad milik Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Berjudul Gaya Al-Amani fi Asanid Al-Syaikh Fakih B. ABD Al-Jabbar Al-Maskumbani. Habib Salim B. Jindan mengatakan jika dirinya mendapatkan kitab tersebut dari Kiai Haji Fakih Mas Kumambang di Surabaya. Sepulangnya dari Makkah, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang kemudian menetap di Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur dan membuka pesantren di sana. Beliau juga terhitung sebagai kawan dekat Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang yang mana bersama-sama turut serta membidani kelahiran Nahdlatul Ulama NU di Surabaya pada tahun 1926. Kedekatan hubungan ini pun kian bertambah erat ketika salah satu keponakan Kiai Haji Fakih, yaitu Kiai Haji Emasum Ali, pengarang kitab ilmu Syorof Al-Amsilah Al-Tashrifiyah yang terkenal, dinikahkan dengan putri pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Nyai Hoiriyah Hashim, keponakan Kiai Haji Fakih yang lain, yang juga adik Kiai Haji Emasum Ali, yaitu Kiai Haji Adlan Ali, juga terhitung sebagai salah satu tokoh NU masa-masa awal. Fakih Mas Kumambang tercatat memiliki beberapa karangan yang ditulis dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah Al-Manzumah Al-Daliyah li Emarifah Al-Syuhur Al-Kamariyah dalam bidang ilmu falak. Juga kitab Al-Nusyus Al-Islamiyah fi Al-Rad ala Al-Wahabiyah yang mengkritik dan menolak ideologi kaum Puritan Wahabisme dari Najd. Kiai Haji Fakih wafat pada tahun 1353 Hijriah 1937 Masehi dan dimakamkan di Mas Kumambang. Jika ada pemirsa yang lebih paham kesejarahannya, sangat dipersilakan memberi pencerahan pada kolom komentar.